Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya yang akan membahas materi soal kuis geometri ruang dengan submaterinya jarak dari titik ke titik. Ini adalah video kedua saya untuk kuis tersebut. Pastikan Anda sudah menonton video pertama terlebih dahulu jika ingin melihat pembahasan untuk soal nomor 1 dan sampai nomor 6. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7 hingga 15. Oke, soal nomor 7 langsung aja. Kita punya kubus dengan kubus ABCDEFG dengan rusuknya adalah A cm. Nah, kita punya di kubus itu titik M itu terletak pada AC. Sehingga AM banding MC itu sama dengan 1:3. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Jadi ini AC, titik M itu pada AC tapi nggak pas di tengah. M itu terletak sedemikian sehingga AM banding MC itu 1:3. Nah, yang ditanyakan adalah panjangnya EM, yaitu panjangnya garis ini, EM. Oke. Jadi kita sama seperti pembahasan di video yang sebelumnya, bahwa kalau mencari jarak titik ke garis, titik ke titik, kita usahakan harus membentuk suatu segitiga siku-siku yang memuat kedua titik tersebut. Ini kita harus mencari segitiga siku-siku yang memuat titik E dan titik M. Yang mana kelihatan dengan jelas adalah segitiga EAM. Oke, EAM. Yang mana EM sendiri adalah sisi miring dari segitiga EAM. EAM siku-sikunya di A. Jadi kita harus mencari panjangnya EA dan juga panjangnya AM. Oke, panjangnya EA. Panjangnya EA mudah karena dia adalah rusuk kubus. Jadi langsung aja panjangnya A cm. Nah, kalau panjangnya AM, panjang AM, untuk mencari panjang AM kita perlu bantuan garis dulu ya. Oke, abaikan yang tadi. Jadi panjang AM itu kita gambar dulu keseluruhan garis AC. Ini ya, kita ilustrasikan yang ini. Lah AM itu letaknya di AC sedemikian sehingga AM banding MC itu 1:3. Jadi kalau kita lompat ke AM itu sekali, kalau kita mau lompat dari M ke C itu sama kayak kita lompat dari A ke M itu 3 kali. Jadi kalau seperti itu bisa kita bayangkan bahwa panjangnya AM itu adalah 1, 2, 3, 4 seperempat kali panjangnya AC. Padahal AC tadi di soal nomor 1 sudah disebutkan bahwa AC itu panjangnya A akar 2. Berarti AM itu panjangnya A/4 akar 2. Setelah tahu panjangnya AM, kita bisa mencari panjangnya EM dengan memasukkannya ke rumus Pythagoras sebagai berikut. Jadi EM itu sama aja AM kuadrat plus EA kuadrat. AM sama aja A/2 A/4 akar 2 kuadrat tambah kuadrat, kita menemukan bentuk 18A kuadrat per 16. A kuadrat bisa keluar menjadi A, per 16 bisa keluar menjadi per 4, sementara 18 itu sama aja 9 kali 2, 9-nya bisa keluar jadi 3. Jadi nanti masih ketinggalan 2 di dalam akar, 3 per 4 A akar 2. Itu adalah panjangnya EM. Cukup jelas, sudah agak sedikit ada variasi, tidak hanya melulu teorema Pythagoras tapi masih tetap menggunakan teorema Pythagoras di akhir penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Diketahui prisma tegak segitiga sama sisi seperti ini, ABCDEF. Panjangnya sama sisi ya, jadi ABC segitiga sama sisi, DEF juga segitiga sama sisi. AB panjangnya S, AD panjangnya 2S. Jika G merupakan tengahnya EF, kebetulan G-nya sudah digambar, ini G-nya, tengahnya EF, maka panjang AG berarti panjang yang ini. Berapa? Nah, sama kayak tadi kita cari dulu segitiga siku-siku mana yang memuat titik A dan titik G. Kita cari, kita nalarnya, kita G itu kita tarik garis tegak lurus ke bawah yang ketemu di titik M. Kemudian M kita hubungkan dengan A dan G seperti ini. Ketemu segitiga AMG yang mana siku-siku di M. AG sendiri merupakan panjang sisi miring dari segitiga AMG. Jadi kalau mau mencari sisi miringnya, kita harus mencari dulu panjang sisi siku-sikunya. GM berarti sama dengan tinggi prisma, yaitu sama dengan FC atau sama dengan AD, yaitu 2S. Sementara AM, kalau mau mencari AM berarti kita harus perhatikan dulu AM itu apa sih? AM itu adalah garis yang dari A langsung ke M, padahal M-nya itu tengah-tengahnya BC. Berarti kalau begitu karena ABC sama sisi, AM itu juga garis tinggi segitiga ABC.
Kita cari dulu panjangnya AM. Oke, AM itu merupakan garis tinggi segitiga sama sisi ABC. AM garis tinggi segitiga sama sisi, atau merupakan salah satu sisi siku-siku segitiga AMB. Oke, kita kenal lagi segitiga baru, AMB. Oke ya. Jadi kalau mencari panjangnya AM, kita bisa menggunakan segitiga AMB, yang mana dia siku-siku di M. Panjangnya AM berarti AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. AB tadi S, BM itu setengahnya S, jadi ketemu S per 2 akar 3. Seperti ini panjangnya visualisasi dari segitiga AMB yang dipakai untuk mencari AM tadi. Sudah ketemu panjangnya AM S per 2 akar 3, kita masukkan ke persamaan yang ini tadi. Mau mencari AG berarti AM kuadrat ditambah GM kuadrat, berarti ketemu S per 2 akar 3 tadi, hasil perhitungan kita tadi ditambahkan 2S dikuadratkan. Kita menemukan bentuk akar 19S kuadrat per 4, atau sama aja S per 2 akar 19. Soal ke-8, lanjut kita soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Kubus ABCDEFGH punya rusuk panjangnya A. Titik X terletak pada FE sehingga Fx banding Fe sama dengan 1 banding 3. X terletak pada FE sehingga Fx banding Fe 1 banding 3. Jadi segini 1, segini 3. Terus sisi BF dan AX, terus sisi BF dan garis AX masing-masing diperpanjang. BF kita perpanjang ke atas, AX juga kita hubungkan, kemudian kita perpanjang, ketemu di titik Y. Y ini ya. Jarak Y ke G sama kayak tadi, kita harus mencari segitiga siku-siku yang menghubungkan Y dan G. Ketemu segitiga YFG yang merupakan sisi segitiga siku-siku di F. Nah, mencari YG kita harus mencari panjangnya masing-masing dari YF dan juga FG. FG mudah karena dia adalah rusuk kubus, berarti panjangnya A. Untuk mencari YF perlu diperhatikan. Nah, ini yang agak sedikit berbeda dengan yang soal-soal sebelumnya. Panjang Y, untuk mencari panjang YF kita perlu perhatikan bahwa segitiga AEX itu sebangun dengan segitiga YFX. AEX bangun dengan YFX. Karena dia sebangun, maka berlaku yang bersisi-sisi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu selalu sama. Artinya AE per YF sama dengan EX per XF sama dengan AX per YX. Kita mungkin nggak akan memakai tiga-tiganya, kita hanya memakai 1 atau 2 pasang saja. Yang mana? Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa Fx banding Fe itu 1 banding 3. Fx banding Fe 1 banding 3, berarti yang ada X Fx ini 1, segini 3. Berarti kalau gitu Fx per Xe saja ini berarti 1, segininya 2, atau EX per XF suku yang kedua ini sama aja dengan 2 per 1. Nah, kalau udah tahu itu buat apa? Nah, karena kita sudah tahu kalau EX per XF itu 2 per 1, EA kan A per YF sama aja A per YF sama dengan 2 per 1, atau YF sama aja A per 2. Akibatnya YF ini A per 2, yang ini A. YF A per 2, ini visualisasinya sudah ada, YF A per 2, FG nya A. Akibatnya panjangnya YG tinggal kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu YF kuadrat ditambah GF kuadrat. Kita menemukan nilai 5A kuadrat per 4 atau A per 2 akar 5. Itu panjangnya YG. Lanjut soal nomor 10. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Titik P merupakan titik tengahnya BF. P tengahnya BF. Dan Q merupakan titik potong AP dan BE. AP dan BE berpotongan di titik Q. Oke. Jarak antara Q ke H. Q ke H seperti ini. Oh, agak tidak jelas, nanti saya berikan visualisasi untuk jarak yang dari samping. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu.
Perhatikan ya, bahwa segitiga AQE itu sebangun dengan segitiga PQB. AQE sebangun dengan segitiga PQB, sehingga akibatnya berlaku AQ per PQ per EQ sama dengan EQ per QB sama dengan AE per BP. Nah, karena P itu kan titik tengahnya BF, maka berlaku BP itu setengah kali rusuknya, setengah kali 6, yaitu 3 cm. Akibatnya, kalau kita ambil hanya suku yang AE per BP dan juga EQ per QB, kita peroleh AE per BP 6/3 sama dengan EQ per QB, EQ per QB. Atau ini kan kalau disederhanakan hasilnya kan 2/1. Dengan kata lain, 2/1 sama dengan EQ per QB, atau EQ sama dengan 2 kali QB. Jadi EQ yang segini itu sama aja 2 kalinya QB yang segini. Padahal kita ketahui bahwa AEQ ditambah QB itu membentuk garis EB. Padahal EB itu diagonal sisi, yang mana panjangnya itu berarti A akar 2, di mana A-nya 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 itu sama aja EB. Padahal EB itu sama aja EQ tambah QB. Padahal EQ tadi sama aja 2 kalinya QB, berarti EQ tambah QB berarti sama aja dengan 3 kalinya QB. Atau QB sendiri itu sama aja dengan 2 akar 2. Jadi segini itu 2 akar 2. Berarti kalau gitu segini itu 4 akar 2. Setelah memperoleh itu, kita tinggal mencari panjangnya HQ dengan menggunakan segitiga siku-siku HEQ. Ini penampakan dari sampingnya seperti ini. Nah, ini. Jadi HEQ yang segini tadi 4 akar 2, yang segini 6. Berarti kalau gitu, kalau mencari panjangnya HQ, tinggal kita gunakan rumus Pythagoras dan menemukan angka 2 akar 17. Oke, satu lagi mungkin nanti sisanya di video berikutnya. Soal nomor 11. Kita punya kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6. Titik P merupakan titik tengah CG. P itu tengahnya CG dan Q merupakan titik tengahnya AP. Q titik tengahnya AP. Q titik tengah AP. Oh, Q-nya tulisannya indeksnya belum kelihatan. Oh, ini. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara Q ke H. Q ke H ini. Nah. Oke. Kita selidiki dulu ya. Perhatikan garis HQ itu merupakan garis berat segitiga AHP yang ditarik dari H. Jadi kalau kita hubungkan A dengan H dan juga H dengan B, kita memperoleh segitiga AHP. Dan mana HQ itu Q-nya itu letaknya pas di tengah-tengahnya AP, berarti dia itu garis berat. Kita bisa pakai formula garis berat yang sudah kita kenal di geometri datar. Jadi rumus garis berat HQ kuadrat itu, HQ itu sama aja, HQ kuadrat sama dengan setengah HA kuadrat ditambah setengah HP kuadrat min 1/4 AP kuadrat. Kalau gitu, kalau mau nyari HQ harus tahu HA, HP dan juga AP. HA berarti dia adalah diagonal sisi, jadi 6 akar 2. HP berarti dia sisi miring segitiga siku-siku HGB, berarti sini 6 dan sini 3. Kita menemukan hasilnya 3 akar 5. Dan AP itu berarti sisi miring segitiga siku-siku APC, berarti AC kuadrat ditambah PC kuadrat. Kita menemukan nilai 9. Setelah ketemu semua, tinggal kita masukkan ke formula panjang HQ seperti tadi. Tapi ini saya langsung untuk langsung diakarkan ya. Jadi ketemu, dimasukkan aja. Kita ketemu nilai 3/2 akar 17. Demikian untuk soal nomor 7 sampai nomor 11. Untuk soal nomor 12 hingga 15 nanti kita bahas di video berikutnya.